Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal asatidzah. Aina wasalna Ustaz? Fi safha kam? Wasalna Of is 89 Ustaz. is'a wa thamanun. Oh, sama nun. Nah, Baik. Sekarang kita mempelajari al-mubtada wal khabar. Al-mubtada huwa al-ismul ladzi natahaddatsu anhu. Mubtada adalah isim yang kita membicarakan tentangnya. Wal khabar huwal haditsul ladzi tatimmu bihil faidah. Dan khobar adalah al-hadis adalah berita yang menyempurnakan mubtada, ya, yang dengannya mubtada menjadi bermanfaat, ya, atau berguna. Ya, nahu al-qamaru jamilun. Ya, al-qamaru jamilun. Al-qamaru, bulan itu indah. Fa fi hadhil jumlah, pada kalimat ini al-qamaru jamilun, nuridu an natahaddatsa 'anil qamar. Kita ingin membicarakan tentang qamar, ya, tentang bulan. Kenapa itu bulan? Falafzul qamar mubtada. Maka lafaz qamar atau kata qamar itu adalah dikatakan mubtada namanya, ya. Dalam ilmu nahwu namanya mubtada. Wa nuridu an naqula innahu jamil. Dan kita ingin mengatakan bahwasanya bulan itu indah. Maka falafzu jamilun, ya, maka lafaz jamil dikatakan sebagai khobar, ya, karena dengan lafaz jamil ini sehingga mubtada'nya menjadi jelas, ya, yaitu tentang pengertian mubtada dan khobar, ya. Bagaimana Ustaz? Jelas ya? Jadi kesimpulannya, al-qamaru jamilun, al-qamar itu adalah mubtada, ya. Jamil ini artinya khobar. Ya, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, bulan itu atau bulan tersebut indah. Ya. Jadi mubtada itu membutuhkan khobar. Ya. Kenapa? Karena kalau cuma mubtada saja tidak ada khobarnya, maka itu tidak dikatakan sebagai kalimat. Ya. Dia dikatakan kalimat sempurna kalau ada mubtada dan khobarnya. Kalau cuma mubtada saja, ya, tidak ada khobarnya, dia tidak dikatakan kalimat, dan itu pun juga belum jelas apa yang diinginkan, ya, karena kalau kita katakan al-qamar saja, ya, kenapa al-qamar, ada apa dengan bulan itu, kenapa dia, ya, jadi masih tidak jelas itu apa yang diinginkan oleh pembicara. Tapi kalau pembicara mengatakan al-qamaru jamilun, ya, atau al-qamaru kabirun, atau al-qamaru munirun, nah, jika didatangkan kata setelahnya yang menerangkan keadaan al-qamar, maka menjadi kalimat sempurna. Jadi yang menerangkan keadaan mubtada itu disebut dengan khobar. Ya, khobar itu sama dengan kita bahasa Indonesia, ya, kabar, ya, kabar artinya yang mengkabari keadaan atau kondisi khobar itu. Ya, apakah dia qamar, kalau dia al-qamaru jamil berarti keadaan qamar itu indah. Tapi kalau al-qamaru kabir berarti keadaan qamar itu besar. Al-qamaru ba'id berarti qamar itu keadaannya jauh dan seterusnya. Bagaimana Ustaz? Bisa dipahami insyaallah? Jelas ya? insyaallah. Insyaallah. Baik. Ya, Tapi Ustaz, kalau Al-Qamar ini kan
muannas Ustaz ya? Muzakkar, Ustaz. Oh, masuk Ustaz. Oh iya, iya. Saya kira yang bulat itu masuk apa? Muannas, kategori muannas. Enggak. Kecuali kalau al-ardu, kalau bumi itu tergolong muannas, bumi. Al-ard. Dan juga asyamsu juga. Baik. Maksudnya kan Asyamsu tergolong itu muannas. Tapi kalau bulan tergolong muzakkar. berarti Ya. tidak semua yang bulat itu muannas ya. Oh iya, enggak. Enggak, Ustaz. Ya. Enggak semuanya. Tidak semuanya. Ya Saya, seperti ini al-qamar kan ini kan bulat. karena di sini yang Anisha ini tadi innahu innahu saya kira bilang inna saya Iya. Karena qamar ini dia bulat ya. Tapi tidak tergolong muannas. Tidak selamanya yang bulat itu muannas. Baik. Kemudian al-mubtada wal khabaru marfu'ani. Al-mubtada wal khabaru marfu'ani. Mubtada dan khabar itu dimarfu'kan. Ya hukumnya dalam ilmu nahwu dia dimarfu'kan dia. Dalam keadaan marfu' dia. Bukan mansub, bukan majrur. Ya, jadi itu ya. Jadi harus kita ingat maksudnya mubtada sama khabar itu selalu marfu', ya. I'rabnya itu selalu marfu, bukan mansub, bukan majrur. Ya itu ya, tolong diingat-ingat ya. Kemudian min ahkamil mubtada ya. Kemudian setelah itu kita mempelajari tentang hukum-hukum mubtada. Hukum-hukum mubtada. Yang pertama yang berkaitan tentang anwa'ul mubtada. Anwa'ul mubtada. Jenis-jenis mubtada. Ya, jenis-jenis mubtada. Al-mubtada imma ismun sharih wa imma masdarun muawwalun. Ya. Jadi mubtada itu bisa berupa isim sharih, isim yang jelas, yang nyata, yang nampak, atau bisa berupa masdar muawwal, masdar yang ditakwilkan, yang ditafsirkan. Ya, masdar yang ditafsirkan atau ditakwilkan. Contoh misalnya Allahu Rabbuna. Jadi Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kami. Allah ini dinamakan mubtada dan jenisnya adalah isim sharih. Ya, isim sharih karena dia jelas, isimnya nampak, jelas. Ya, contoh lagi al-qira'atu mufidatun. Membaca itu atau bacaan itu bermanfaat, memberikan manfaat. Jadi al-qira'atu dinamakan mubtada, jenisnya ismun sharih. Begitu juga al-julusu huna mamnu'un. Al-julusu ini dinamakan mubtada, ya, mamnu'un ini dikatakan khobar. Ya, al-julusu ini dia mubtada, jenisnya isim sharih. Nahnu tullabun. Kami adalah para pelajar. Kami ini dinamakan mubtada, tullabun khobarnya. Nahnu di sini adalah domir ya, kata ganti orang, dan dia tergolong mubtada dengan jenis isim sharih. Ya, isim yang nampak. Yang kedua, mubtada itu bisa berupa masdar muawwal. Bisa berupa masdar muawwal, masdar yang ditakwilkan atau yang ditafsirkan. Bukan isim sharih. Jadi lawannya ya. Isim sharih itu lawannya masdar muawwal, lawannya dia. Contohnya isim masdar muawwal itu wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Ya, jadi yang jadi masdar muawwal di sini adalah antasumu. An kemudian plus fi'il mudhari. Nah, ini dinamakan masdar muawwal.
Jadi antasumu ini dia dinamakan mubtada ya, tapi jenisnya namanya masdar muawwal. Dia bukan isim soreh. Dia bukan isim bukan isim soreh. Ya, tapi dia mubtada dalam bentuk namanya masdar muawwal. Kenapa masdar muawwal? Karena antasumu ini bisa diubah eh, ke ke masdar, ya. Bisa diubah ke dalam bentuk namanya masdar atau isim sorih namanya. Ya, sehingga antasumu tasum ini kan fi'il mudhari ya. An itu kan namanya harfu nasbin. An. Tasumu itu fi'il mudhari. Ya. Antasumu inilah dinamakan masdar muawwal. Kenapa? Karena dia bisa ditakwirkan kepada isim sorih. Artinya bisa diubah ke bentuk isim sorih. Ya. Bagaimana perubahannya antasumu? Ya, perubahannya menjadi siyamukum. Ya, karena eh, apa namanya fiil soma yasumu itu masdarnya kan saum atau siam. Masdarnya saum atau siam. Kemudian karena di sini jamak tasumu jamak ya. Antum di situ maka diubah ditambah dengan kum berarti saumukum atau siamukum begitu. Khairul khairul lakum. Khairnya sebagai khobar. Siamukum sebagai mubtada. Tapi siamukum itu dinamakan isim sorih. Tapi kalau antasumu dinamakan masdar muawwal. Tapi dua-duanya sama-sama masdar. Cuma jenisnya berbeda. Jelas ya? Jadi masdar muawwal itu ciri-cirinya ada ya, kemudian ditambah dengan fiil mudhari. Maka itu dinamakan sebagai masdar muawwal. Contoh yang lainnya wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Jadi an ta'fu ini dinamakan dia masdar muawwal. Dia adalah mubtada, jenisnya masdar muawwal karena bisa diubah ke isim sore. Ya, bisa diubah ke isim sore. Apa isim sorenya? An ta'fu berarti afukum. Afukum aqrabu littaqwa. Karena afa ya'fu masdarnya kan afun. Karena di sini ada jama untuk lil mukhatab, maka ditambahkan domir kum, afukum aqrabu littaqwa, yaitu permohonan maaf atau maafnya kalian itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, jadi antafu adalah masdar dengan jenis muawwal, mubtada dengan jenis masdar muawwal, sedangkan afukum itu adalah mubtada dengan jenis isim sore. Gimana Ustaz? Jelas ini? Silakan kalau mau bertanya. Bertanya Ustaz, Iya, silakan Ustaz. ini berarti kalau kita bicara wakaf dan mubtada ini Ustaz di bacaan Al-Quran, berarti tidak boleh berhenti di wa antasumu Ustaz ya. Karena mubtada dan khobar harus dipasangkan ya. Begitu kah? Ya, betul harus dipasangkan. Iya, harus harus dilanjutkan wa antasumu khairul lakum. Begitu. Oh, Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya, coba latihan dulu ya. Latihan dulu membuat dulu. Silakan dulu Ustadz siapa? Ustadz Tohid dulu coba buat dulu mubtada dengan jenisnya isim soreh. Mubtada khobar dan jenis mubtadanya ada isim soreh. Coba silakan. Timsur. Uh, Asyajaratu tawilun.
Itu Ustaz. Asyajaratu tawilatun karena dia muannas. Oh, nah, Ustaz. Asyajaratu tawilatun. Pohon itu tinggi. Iya. Coba bentuk mubtada'nya masdar muawwal. Dirubah Ustaz? Atau contoh lain? Gimana? Contoh lain, contoh lain. Masdar muawwal. Pakai an dia, pakai an. Baru datangkan fi'il mudhari. Wa an taqulu khairul lakum. Begitu Ustaz. Ya. Antakulu khairan, pakai heran, Ustaz. Eh, wa an Antakulu. taqulu pakai waw ini Ustaz. Panjang lu-nya ya Ustaz. Wa an taqulu Ya. khairal lakum. Iya, ada betul nih. Antakulu khairun lakum betul. Khairun pakai harun betul. Nah, Ustaz, wa Iya. an taqulu khairul lakum. Iya. Coba diubah itu antakulu diubah ke isim soreh antakulunya. Qaulukum khairul lakum. Ya, Qaulukum qaulukum khairul lakum. Baik. Sekarang Ustadz Asri, silakan Ustadz Asri. Mubtada'nya bentuknya isim soreh dulu. Ustadz Asri. Mubtada'nya dalam bentuk isim soreh. Ya. Dalam jenis isim soreh. Al-babu maftuhun. Pintu Ya, itu al-babu maftuh. Ya. Coba buat lagi contoh yang lain. Mubtada'nya jenisnya masdar muawwal. wa an la tufsidu khairul lakum. Ya, coba bilang. Wa an Wa an wa an la tufsidu khairul lakum. Wa wa an alla tufsidu khairul Sup- lakum. sup- La sup- tufsidu. la tufsidu. Ya, la tufsidu khairul lakum. Ya, wa alla Anak tufsidu. bisa kan ini saja. Ya. Khairul lakum. Khairul lakum. Ya. Khairul lakum. Coba diubah alla tufsidu, ubah ke bentuk isim sorry. La Alla fasadukum. tufsidu. Ya. La fasadukum khairul lakum. La, bukan begitu salah. Adamu, adamu La ifsadikum. La, jangan pakai la. Adam, ain. Adamu ifsadikum khairul lakum. Adamu adamu ifsadukum. ifsadikum khairul lakum. Ya, Adamu ifsadukum khairul lakum. ifsadikum Sadikum. khairul lakum. Adamu ifsadukum khairul lakum. Ya, Ustaz Henry. Ustaz Henry lanjut contoh isim sorry. Ya, enam Ustaz. At-tullabu jadidun. Ya, ulang. At-tullabu jadidun. At-tulabu kan jamak. Maka khobarnya harus jamak juga. At-tullabu jududun. 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 At-tullabu jududun. Ya, sekarang buat mubtadanya masdar muawwal. Wa anta alamu khairul lakum. Iya. Ubah ke isim sorry. Wa anta alamu. Ilmak Ya. ilmukum Ilmukum. Ilmukum. ilmukum ilmukum khairul lakum. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah jelas semua ya, sudah bisa semua ya.
Jadi begitu anunya, rumusnya ya, begitu kaidahnya ya. Jadi ingat-ingat bahwasanya mubtada itu ada 2 jenis, ada dia bisa berupa isim sharih, bisa berupa masdar muawwal. Ya, ini contohnya ya. Di A dan B ini, A dan Ba ini contohnya, silakan bisa dikembangkan lagi atau dipraktekkan lagi pada contoh-contoh yang lainnya. Ada pertanyaan sini? Kalau tidak, kita pindah ke latihan 2. Yang latus itu tadi menjadi adamu apa? Adamu ifsadikum. Jadikum. Ya, karena kan afsada yufsidu itu masdarnya ifsadun. Ifsadun. Afsada yufsidu ifsadun. Ya, karena dia antum, ya, maka pakai kum. Ya, ini ifsadukum. Tapi karena dia adalah, ya, Allah tufsidu adalahnya, maka diganti dengan adam. Adam itu artinya tidak. Ya, tidak. Sama dengan la ya. Hanya saja bedanya kalau la itu dah harf, kalau adam itu dah isim. Tapi sama artinya. Adamu ifsadikum itu sama dengan Allah tufsidu, itu sama artinya. Ya, ada pertanyaan? Yang, Tidak ada, Seth? yang tambahan itu Adamu. Adamu. Ya. Apa maknanya ini? Ain dal mim. Ain dal mim. Ain dal mim. Nah, itu artinya tidak. Ya, Oh, artinya tidak. larangan. Bukan larangan, penafian, menafikan, meniadakan. Bukan larangan. Peniadaan dia sama dengan la. La di sini Allah tufsidu, ya, artinya dia peniadaan. Iya. Peniadaan. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, sekarang kita beralih ke latihan 2. Ta'riful mubtada wa tangkiruhu. Ya, mubtada yang ma'rifah dan nakirah. Ya, jadi mubtada itu bisa ma'rifah, bisa berupa nakirah. Ya, jadi mubtada itu bisa dia ma'rifah, bisa juga nakirah. Al-aslu fil mubtada an yakuna ma'rifatan. Jadi asal mubtada itu adalah ma'rifah, isi ma'rifah. Itu hukum asalnya. Jadi hukum asal mubtada itu adalah isi ma'rifah, bukan nakirah. Kama fil amsilatil atiyah, sebagaimana contoh-contoh berikut ini. Al-mubtada tahtau khat. Jadi mubtada di sini dia yang digaris bawahi. Ya, jadi contoh-contoh di bawah ini mubtadanya itu digaris bawahi. Contoh Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammad itu dia mubtada dan dia juga mubtadanya berupa ma'rifah, berupa isim ma'rifah. Ya, isim yang sudah dikenal, diketahui. Ana mudarrisun. Ya, saya seorang guru. Ana ini dinamakan mubtada dan dia ma'rifah, jenisnya ma'rifah karena domir. Karena semua domir itu, kata ganti itu dia dinamakan ma'rifah, isim ma'rifah. Hada masjidun, ini sebuah masjid. Jadi hada ini dinamakan mubtada dan dia jenisnya ma'rifah, isim ma'rifah. Kenapa? Karena isim isyarah. Jadi semua isim isyarah itu dia sudah pasti adalah isim ma'rifah. Kemudian yang ke dal. Alladzi ya'budu ghairallahi musyrikun. Ya, orang yang menyembah selain Allah adalah musyrik. Jadi alladzi ini dinamakan mubtada dan jenisnya ma'rifah. Isim ma'rifah. Kenapa? Karena ismul mausul, ya, ismul mausul atau kata sambung itu, ya, itu semua adalah jenis ma'rifah. Al-Qur'anu kitabullah. Al-Quran adalah kitab Allah. Al-Quran sebagai mubtada, ya, kitabullah sebagai khobarnya,
dan Al-Quran ini dia mubtada, jenisnya ma'arifah. Kenapa dia ma'arifah? Karena ada alif lamnya. Ya, karena ada alif lamnya maka dia tergolong ma'arifah. Kemudian waw miftahul jannati as-salatu. Miftahul jannati as-salatu. Kunci surga adalah salat. Jadi miftah ini dinamakan mubtada. Jenisnya apa? Jenisnya ma'arifah. Kenapa dia ma'arifah? Karena dia disandarkan atau diidofahkan kepada isim ma'rifah. Jadi isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Oleh karena itu miftahu di sini dinamakan dia ma'rifah. Demikian Ustaz. Jadi ada berapa ini? Mubtada dalam bentuk ma'rifah ada 6. Ada 6 sebagaimana contoh di atas. Silakan kalau mau bertanya. Ma'rifah atau nakirah, Ustaz? Yang mana? Iya, tadi dibilang ada 6 yang bentuk ma'rifah. Atau Iya, 3 iya. Tiga Iya, nakirah. ma'rifah semua itu, 6 ini. Oh, Yang contoh 6 ini semuanya ma'rifah. berarti hadza juga isim isyarah itu isim ma'rifah juga, Ustaz? Iya, semua isim isyarah. Contoh lagi ya di atas, kita ulang ya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad kan ismul alam ya, semua nama-nama. Semua nama-nama orang, nama-nama kota, nama-nama wilayah, tempat, ya itu dinamakan isim ma'rifah. Ya Muhammad, Makassar, ya Bulukumba, ya Jawa, Sumatera, Surabaya, Jakarta, nama-nama tempat ya, atau nama-nama kota, atau nama-nama orang, itu semuanya ma'rifah. Yang kedua, ana mudarris. Ana itu adalah kata ganti ya. Semua kata ganti atau ad-dhamir namanya. Ya, ana, huwa, hub, dan seterusnya. Itu semuanya ma'rifah. Yang ketiga, isim isyarah. Hada, hadihi, haulai, ulaika, hadani, hatani, dan seterusnya. Semua isim isyarah, zalika, tilka, yatanika, dan seterusnya. Semua isim isyarah itu dia pasti ma'rifah. Yang keempat, alladzi ya'budu ghairallahi musyrikun. Jadi alladzi ini adalah isim mausul. Semua isim mausul, alladzi, allati, alladani, allatani, ya alladzina, allati, dan seterusnya, semua isim mausul itu dia tergolong ma'rifah. Yang kelima, Al-Qur'anu kitabullah. Ya, Al-Qur'an ini dinamakan ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Jadi semua isim yang ada alif lamnya itu sudah pasti ma'rifah. Kemudian yang keenam, miftahul jannati as-shalah. Jadi miftah ini meskipun dia miftah ini meskipun dia tidak ada tanda-tanda dia tidak beralif lam, tidak ada alif lamnya, tapi karena dia disandarkan kepada mudhof ilaihi yang ada alif lamnya, maka miftah ini dia menjadi ma'rifah. Jadi semua kata, benda atau isim yang disandarkan kepada al-mudhof ilaihi yang ada alif lamnya, ya, atau yang berupa ma'rifah, bukan cuma alif lam saja, yang semua yang ma'rifah, maka kata mudhofnya itu dia sudah pasti ma'rifah. Demikian, Ustaz. Ada pertanyaan? Ya, coba dibaca dulu Ustaz Tauhid dulu, baca dulu, latihan membaca dan latihan menerjemahkan. Silakan. Di bawahnya waqat yakunu. Waqad yakunul mubtada wa nakiratan bi syurutin minha. Kadang atau terkadang mubtada bersifat nakiro dengan bukan bersifat berupa isim nakiro.
Terkadang mubtada berupa isim dalam bentuk isim nakiroh Iya, dengan sifat atau dengan ketentuan sebagai iya, berikut. iya. Yang pertama, Yang pertama, an yakunu an yakuna. an yakunal khobar shibha jumlatin. Jika khobar Berupa jika khobar berupa atau dalam bentuk jika khobar berupa atau dalam bentuk shibha jumlah. Apa ya, ini shibha jumlah ini? itu ada di sampingnya penjelasannya itu. Fal muradu yang dimaksud. Yang dimaksud al-muradu bi shibhil jumlah, yang dimaksud shibha jumlah adalah az-zarfu wal jarru wal majruru, yaitu Zarf, zarf, jar, dan majrur. ya, itu dinamakan sibhul jumlah. Shibhul Yang jumlah. kedua, az-zarfu itu ada kata keterangan ya. Kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Yang kedua al-jar wal majrur, yaitu al-jar al majrur itu dinamakan juga sibhul jumlah. Ya, jadi kesimpulannya di sini khobar itu bisa berupa zarfun, bisa juga berupa al-jar wal Majrur. majrur. Ya, terus Wa an yataqaddama 'alal mubtada, dan yang mendahului ya, dan khobarnya dan khobarnya syaratnya dahulu, itu khobarnya itu mendahului mubtada. ya, dan Mendahului khobar mubtada. dahului Ya, mubtada. letaknya posisinya itu khobarnya itu mendahului mubtada. Ya, itu syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama bolehnya mubtada itu berupa isim nakir. Kan hukum asalnya mubtada itu harus Di depan. ma'rifah ya. Ya, itu hukum asalnya. Mubtada itu harus ma'rifah, tapi boleh pada kondisi-kondisi tertentu mubtada itu bisa berupa nakir, tapi dengan syarat, ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu khobarnya itu harus sibul jumlah. Ya, ingat ya. Khobarnya itu harus sibul Yang dimaksud dengan sibul jumlah adalah zarfun atau jar wa majrur. Itu yang dimaksud dengan sibul jumlah. Bisa zarf atau jar majrur. Kemudian yang kedua, dia harus khobar nakironya itu harus mendahului Coba mubtada. diambil buku kelas 10. Mana kelas 10 dulu? Agak banyak dulu. Dia harus mendahului mubtada. Tidak boleh mubtada yang mendahului khobar. Harus khobarnya mendahului mubtada. Ya, jelas ya. Kemudian khobarnya itu harus berupa zorfun atau jar wa majrur. Ya, lanjut Ustaz Tauhid. Ya. Ustaz Asri, mic-nya bisa dimatikan. Nahwu contoh, indana sayyaratun. Kami memiliki mobil. Sebuah mobil. Huna sayyaratun, di sini mobil mubtada. Wadzorfu, dan dzorfnya inda sebagai khobar. Ya, cukup ya. Indana sayyaratun. Kami mempunyai sebuah mobil. Sayyaratun di sini kedudukannya sebagai mubtada. Ya. Jadi mubtadanya itu bukan indana ya, tapi sayyaratun. Ya. Dan sayyaratun ini kan dia nakiro kan, bukan ma'rifah kan? Ya, dia nakiro karena tidak ada alif lamnya. Ya. Jadi dia nakiro. Tetapi dia tetap dinamakan mubtada meskipun dia bukan isim ma'rifah ya. Meskipun hukum asalnya mubtada itu haruslah
ma'rifat, tapi dalam kondisi tertentu dia bisa berupa isim nakirah. Ya, mubtadanya bisa isim nakirah. Ya, dengan syarat apa? Dengan syarat khobarnya itu harus sibhul Jumlah. jumlah. Nah, mana khobarnya sini? Endana. Endana ini itu artinya enda itu artinya dia dia jenisnya zorf namanya, zorful makan, kata keterangan tempat. Endana, ya kalau kita artikan di sisi kami atau ada pada kami, ya di samping kami atau di sisi kami. Jadi inda itu dalam ilmu nahwu dinamakan zorf namanya, ya, atau zorful apa namanya, zorful makan, ya, kata keterangan tempat, dan dia adalah khobar, ya, wa zorfu inda khobar, ya, jadi inda ini dia sebagai khobarnya, ya, sebagai khobar, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya mubtada boleh berbentuk nakirah, ya, dengan syarat itu ada dua tadi. Yang pertama, khobarnya harus sibhul jumlah, ya, dan ini sudah terpenuhi, ya, karena inda adalah sibhul jumlah berupa zorfun. Yang kedua, khobarnya itu yaitu indana itu mendahului mubtada, ya, mendahului mubtada. Tidak boleh kita katakan sayyaratun indana, itu tidak boleh itu, ya, salah itu. Sayyaratun indana itu salah kalimatnya. Kalau dalam ilmu nahwu harus indana sayyaratun. Harus dahulukan dulu, itu syaratnya. Harus dahulukan dulu khobarnya daripada mubtada'nya. Jelas, ya? Jadi ingat-ingat saja bahwasanya mubtada itu boleh dia berupa nakirah, yaitu yang pertama apabila dia berupa khobarnya berupa sibul jumlah. Sibul jumlah itu bisa dia zarfun atau jar majrurun. Yang kedua, khobarnya itu harus mendahului, ingat itu, ya, harus mendahului mubtada. Ya, tidak boleh dia mubtada mendahului khobarnya. Begitu. Contohnya indana sayyaratun. Indana misalnya kitabun, indana maktabun, dan seterusnya. Ya, demikian, Ustaz. Ada pertanyaan sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Apa ini? Contoh yang kedua, Akhun. akhun. Saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Huna akhun sebagai mubtada. Ya, sini perhatikan, ya. Akhun ini kan dia isim nakiro, ya. Tapi dia di sini fungsinya atau kedudukannya sebagai mubtada, padahal dia isim nakiro. Dan itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena khobarnya itu berupa sibhul jumlah, yaitu jar wa majrur. Li itu kan jar majrurun, kan? Li itu adalah jar majrur, ya. Lam sama ya mutakallim dinamakan jar majrur. Yang kedua, sibhul jumlahnya itu jar majrur ini dia mendahului mubtada'nya atau khobarnya itu mendahului mubtada. Maka kesimpulannya adalah boleh khobarnya mubtada'nya berupa isim nakiro, karena khobarnya adalah sibul jumlah yaitu jar majrurun li. Yang kedua, karena khobarnya itu yaitu li itu mendahului mubtada'nya. Ya. Demikian, Ustaz. Contoh lain Ustaz untuk jar wal majrur ini bi itu seperti itu Ustaz. Ya, Bi boleh. Yang penting jar majrur. Fi, min, ternyata fi apa? Fil fasli talibun, begitu. Ya. Minal baiti ustadun. Boleh, silakan. Yang penting tidak jar majrurun. Ya, ada lagi? Ya, sama juga ini. Zorf. Ya,
cari zorob yang lainnya apa kira-kira? Zorob yang lainnya. Ya, zorob yang lainnya bisa. Ya, yaumul jum'ati bisa toh? Yaumul Jum'ati. jum'ati Sholat. apa? Iya, sholatul jum'ah misalnya, boleh. Ya, yang penting carikan zorobnya, baik zorob zaman atau zorobul makan. Ya, silakan ya dipraktekkan ya sendiri itu. Jelas ya? Baik, kalau ada pertanyaan kita lanjut. An yakuna al mubtada ainnya. Ini apa namanya? Syarat yang kedua ya bahwasanya mubtada itu bisa berupa nakira jika an yakunal mubtada apabila mubtada itu isma istifham berupa isim istifham ya. Jadi jika mubtadanya berupa isim istifham ya, maka mubtadanya itu bisa berupa berupa nakira asal dia isim istifham. Wa asmaul istifham nakirat. Ya, ingat itu isim istifham semuanya adalah nakiro. Ya, jadi isim istifham itu semuanya nakiro. Beda tadi dengan isim isyarah, ya, isim domir, ismul mausul. Kalau isim isyarah, isim mausul, isim domir itu ma'rifah semuanya. Tapi kalau isim istifham itu semuanya nakiro. Contoh, ma bika, ada apa denganmu? Ma di sini adalah isim istifham. Ya, isim istifham dan dia sebagai mubtada. Isim istifham itu nakiro. Maka mubtadanya di sini berupa nakiro bukan ma'rifah. Kemudian bika inilah jar majrur kan? Harf ba dan harf domir kaf. Ya, domir kaf. Ya, jadi makan jar majrur. Jadi bika ini adalah sebagai khobar, sebagai khobar. Ya, jelas ya. Contoh yang lain, man maridun, man maridun, man maridun, man di sini dia isim istifham kan? Isim siapa yang sakit? Man maridun, siapa yang sakit? Dia isim istifham. Mannya ini sebagai mubtada. Ya, dari isim istifham itu adalah semuanya nakir. Berarti man ini nakiro. Ya, meskipun nakiro tapi dia sebagai mubtada. Ya, sedangkan maridun ya, maridun itu adalah khobar. Ya, contoh berikutnya kam taliban fil fasli. Huna ismul istifham kam mubtada. Ya, kam juga termasuk isim istifham dan dia nakirah. Meskipun nakirah tapi dia bisa menjadi mubtada. Ya. Wa fil fasli ya, fil fasli sebagai khobar. Jadi kesimpulannya Ustaz bahwasanya bolehnya mubtada berupa nakirah itu apabila dia berupa isim istifham. Ya, demikian. Ada pertanyaan Ustaz, silakan. Kalau kami ini ambil nasab ya Ustaz. Iya, betul. Iya, makanya dia harus toliban, bukan tolibin, bukan tolibun. Kam toliban, kam ustadan, kam kolaman. Begitu harus dimansubkan dia kalau ada kam sebelumnya. Ya, jelas ya. Jadi tolong dihafal-hafal ini
bahwasanya mubtada itu dia bisa berupa isim nakirah. Yang pertama jika khobarnya itu adalah sibul jumlah, dan yang kedua khobarnya itu mendahului mubtada. Contoh fil fasli talibun, ya, atau indana ustadun, ya. Jadi ustadun sama talibun ini dia nakirah dan dia sebagai mubtada. Kenapa itu boleh mubtadanya berupa nakirah? Karena khobarnya itu adalah sibul jumlah. Apakah dia dzarf atau jar majrur? Yang kedua, khobarnya itu mendahului mubtada itu. Atau yang kedua, mubtada itu bisa berupa nakirah, isim nakirah, jika berupa isim istifham. Ya, jika jika mubtadanya itu isim istifham, maka dia jika mubtadanya itu berupa isim nakirah, ya, maka itu boleh asal dia isim istifham. Istifham. Contoh man, ma, kam, ya, dan seterusnya, ya. Semua isim istifham maka itu bisa dijadikan sebagai mubtada meskipun dia nakirah bentuknya, jenisnya. Kalau inna Ustaz masuk istifham atau bukan? Inna, Ya. Dan saudara-saudara. ya, inna wa akhwatuha, dia bukan isim, dia harf namanya, harf. Dia harfun, bukan isim. Ya, inna, ka'anna, lakinna, anna, ya, itu dinamakan apa? Harf dia. Harfun nasab. Iya, harfun nasbin namanya. Dia bukan isim dia, bukan. Dia bukan isim dia, tapi dia harf namanya. Kalau kana wa akhwatu wa kana, apalagi laisa, amsa, asbaha, dhalla, dan seterusnya, itu namanya fi'il. Nama dia fi'il nasikh. Ya, fi'il nasikh namanya. Dia bukan isim, bukan juga harf namanya. Ya, jadi ingat ya, al-kalimah fil arabiyyah salasatun. Hunaka ismun, hunaka fi'lun, hunaka harfun. Jadi ada 3, isim, fi'il, dan harf. Jadi harus dibedakan itu. Mana isim, mana fi'il, mana harf. Ya, demikian, Ustaz. Silakan, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Insyaallah kita berhenti jam 3:05 ya. Tadi kita masuknya agak terlambat 5 menit. Ya, insyaallah kita berhenti jam 3:05 menit. Sekarang yang ketiga, tartibul mubtada wal khobar. Urutan mubtada dan khobar. Ya, bagaimana urutannya? Al-aslu an yataqaddama al-mubtada al-khobar. Jadi hukum asalnya mubtada itu mendahului khobar. Ya, jadi hukum asalnya itu mubtada itu dia mendahului khobar posisinya. Contoh anta mudarris. Antas itu mubtada, mudarris khobar. Ya. Jadi itu ya, jadi mubtada di sini harus mendahului khobar. Ya. Jangan khobarnya dulu baru mubtada, jangan mudarrisun anta. Itu salah. Harus anta mudarris, ya, misalnya huwa talibun, bukan talibun huwa. Wa yajuzu aksuhu, namun boleh khobarnya mendahului mubtada. Ya, boleh ya. Boleh khobarnya mendahului mubtada. Contohnya amudarrisun anta, itu boleh. Amudarrisun, apakah kamu seorang guru, itu boleh ya. Boleh itu mendahului, boleh. Jadi boleh
anta mudarris itu boleh. Kalau anta mudarris berarti anta itu sebagai mubtada, mudarris khobar. Tapi kalau mudarrisun anta, mudarris ini sebagai khobar, antanya sebagai mubtada ini boleh ya. Boleh. Ini Anda akan dijelaskan nanti kenapa bolehnya. Nah ini. Wa yajuzu an yataqaddama al-mubtada idza kana isma istifham. Nah, itu. Ini jawabannya. Boleh mubtada itu mendahului khobar. Ya. Maaf, salah. Wayajibu. Oh iya, wajibu, maaf. Saya salah baca. Dan wajib mubtada itu wajib mendahului salah ini. Iya, salah sepertinya penjelasannya itu, Sus. Iya. Idza Di kana sini isim istifham. iya. Ya. Iya, di sini maksudnya mubtada itu wajib ya mendahului khobar, itu maksudnya. Wa yajibu an yataqaddama al mubtada'u, itu maksudnya. Artinya mubtada itu wajib mendahului khobar. Ya. Ingat ini kata-kata wajib ya. Wajib berarti tidak boleh diakhirkan. Jadi mubtada itu wajib mendahului khobar idza kana, ada syaratnya, idza kana isma istifham, apabila mubtada itu berupa isim istifham. Contohnya ma bika. Ada apa denganmu? Jadi ma ini sebagai mubtada ya. Dan dia wajib mendahului khobar. Tidak boleh kita katakan bika ma, salah itu ya. Bika ma, salah itu harus ma bika. Kenapa harus mendahului? Kenapa mubtada wajib mendahului khobar? Karena mubtada di sini dia sebagai isim istifham. Contoh lagi man maridun. Ya, man siapa yang sakit? Man ini adalah mubtada dan dia wajib mendahului khobar. Kenapa? Karena dia man ini sebagai isim istifham. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya wayajibu an yataqaddamal khabaru. Begitu juga dan wajib khobar itu mendahului mubtada apabila dia berupa isim istifham. Ya, jadi kadang juga khobar itu justru mendahului mubtada. Kapan itu? Jika khobarnya itu berupa isim istifham. Contoh mas muka ya. Mas muka ya, ma di sini dia sebagai khobar. Ma di sini sebagai khobar. Ya. Ismuka sebagai mubtada dan ini wajib ya, wajib mendahului khobar di sini wajib mendahului mubtada karena dia isim istifham. Begitu juga kaifa haluka. Ya, kaifa haluka, kaifa ini sebagai khobar. Kenapa dia wajib kaifa? Jadi tidak boleh kita katakan haluka kaifa. Haluka kaifa itu salah. Kenapa? Karena khobarnya ini adalah isim istifham. Maka dia wajib berada di depan wajib mendahului mubtada'nya karena dia berupa isim istifham. Ya. Demikian, Ustaz. Ada pertanyaan sini? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ini Ustaz. Baik. Ya. Kalimatnya kayak berlawanan tapi contohnya sama ya. Ma bika sama mas muka. Maksudnya, yang membedakan kalau ma bika itu ma di sini sebagai mubtada. Dia isim istifham sebagai mubtada.
Masmuka, ma di sini dia isim istifham juga, sama dengan di atas. Ya, tapi ma yang kedua ini masmuka ini dia ma-nya sebagai khobar dia. Kenapa sebagai khobar? Karena setelah ma itu dia bukan zarf. Bukan jar majrurun. Bukan jar majrurun, tetapi dia isim ma'rifah. Beda dengan bika, ma bika. Kalau bika ini dia jar majrurun. Kalau jar majrurun itu tidak boleh sebagai mubtada, ingat ya. Ingat, jar majrurun tidak boleh sebagai mubtada. Ya, atau zorfun tidak boleh sebagai mubtada. Itu. Makanya ma bika ini ma di sini kita katakan dia sebagai mubtada, bukan khobar. Kenapa? Karena bika khobar. Ya, tidak mungkin khobar ketemu khobar, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita katakan main khobar, bika khobar, tidak ada. Harus ada mubtada, ada khobarnya. Tidak boleh mubtada, tidak boleh khobar, harus ada salah satunya. Nah, adapun yang kedua, masmuka, ma di sini isim istifham, tapi dia sebagai khobar. Kenapa sebagai khobar? Karena ismuka itu isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu dia adalah isim ma'rifah itu hukum asal mubtada adalah isim ma'rifah hukum asalnya. Ya, sedangkan ma itu kan isim istifham itu kan semuanya kan Semuanya kan nakirah. Semuanya nakirah, maka dia sebagai khobar. Ya, sebagai khobar. Ya, karena ismuka isim ma'rifah, maka dia sebagai mubtada. Itu perbedaannya, Ustaz, ya. Itu perbedaannya kalau antum ingin mengetahui kenapa ma bika itu ma di sini sebagai mubtada, sedangkan ma ismuka atau masmuka ma di sini sebagai khobar. Ya, lihat itu konteks kalimatnya itu. Ya, demikian, Ustaz. Ya, ada pertanyaan, Ustaz, karena waktu sudah habis ini. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Insya Allah. Hal min soal? Hal indakum soal, Mafi? Mafi soal. Wadih, insya Allah. Waduh, Ustaz. Baik. Ashkurukum ala hudurikum wal musyarak al-fa'alah. Asallahu jalla sanauhu an yubarik lana haitsu ma kunna wa an yusahhil lana lima yuhibbullah wa yardah wa nakhtatim bidu'a kafaratin majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Barakallah.